kasih kami sampaikan kepada ibunya, dan mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi bisa menjadi penerang bagi hati kita semua untuk menerima nasihat-nasihat agama yang nanti akan disampaikan oleh Ustazah. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda semua yang ingin membeli telur penerang hati, bisa kami persilahkan setelah seluruh rangkaian acara nanti selesai untuk mendatangi panitia acara di tempat yang sudah disediakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sangat kami hormati dan muliakan ibu-ibu panitia penyelenggara peringatan Maulidin Rasul, ibu-ibu para tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu dan anak-anakku, para asatizah, wabil khusus ummu kita ibu-ibu syara'if yang berkenan hadir di tempat yang sangat barakah ini, ibu-ibu dan seluruh para undangan, anak-anakku para remaja, anak-anakku yang besar yang kecil, semuanya jadi calon ahli surga. Amin. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudahan kita masuk surga bersama Rasulullah. Firdaus bighairi hisab. Karena kita berkumpul di sini, jauh-jauh datang, ulun dari Banjarmasin, dari ujung ke ujung di Beruntung Jaya datang ke alam ini, tidak lain karena kita semua hadir tempat yang mulia ini karena kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bagi sembako kan di sini? Kenapa jadi pian hakun datang? Karena takzim, karena mengagungkan, membesarkan kelahiran semulia-mulia makhluk penduduk surga, semulia-mulia makhluk penduduk dunia adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang ulun muliakan, seorang wali kutub yang bernama Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, beliau berkata, barang siapa yang mengadakan peringatan Maulid Nabi kemudian menyiapkan makanan, adakah makanannya? Nah ini sudah berbagi kah? Masya Allah, tabuka pintu surga berata. Barang siapa yang mengadakan peringatan Maulidin Rasul
menyiapkan makanan, kumpul-kumpulan, betul apa betul? Nah, imbah ini pulang nih mahadang telur penerang hati. Anda katarang hati berataan, dibukakan hati, diterangi hatinya untuk menjadi orang yang mulia di dunia, mulia di akhirat. Tunggu setelah yang satu ini, jangan pulang dahulu. Kainan batuntong acara aja panitia pulang membacakan apa doa penerang hati. Akur kah? Sekali cukup nih panitia sedikit banget. Aqua diandap di sini ranai. Aqua mana aquanya? Ini kalau cukup ditaruhkan aquanya dibacakan penerang hati. Ibu-ibu yang ulun muliakan, karena apabila diadakan maulid Nabi lalu dibacakan sholawat dan syair-syair seperti tadi, kemudian dibuka majlis zikir, Allah menurunkan sejuta rahmat, dan Allah menurunkan rahmat tadi dan mendatangkan nur penerang hati di setiap yang hadir di sini, terutama makanan-makanan yang ada hadir di sini. Nah, siapkah kena berbelanja sambil beramal? Siap, alhamdulillah. Jadi apapun yang kita hadirkan dalam pembacaan Maulid Nabi, dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi kita ini adalah rahmat Allah yang paling besar. Rasulullah ini diciptakan oleh Allah adalah awal makhluk. Dari nur Nabi diciptakan surga, dari nur Nabi diciptakan manusia, Nabi Adam dan keturunannya. Dari nur Nabi diciptakan Lauhil Mahfuz, diciptakan Arasy, diciptakan para malaikat, para bidadari, diciptakan segala sesuatu. Tidak ada rahmat Allah yang paling besar yang diciptakan oleh Allah yang paling agung kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia, siapa yang mengadakan peringatan Maulidi Rasul, kata wali Allah Al-Imam Ma'ruf Al-Karfi, lalu memberikan makanan, lalu mengumpulkan orang banyak sampai keluar 1000 lebih sampai keluar, alhamdulillah. Dan menyalakan lampu, alhamdulillah, lampu dan kipas angin semuaan jalan, alhamdulillah. Apa kabar pulau saudara? Baik. Apa kabar ibu-ibu? Mudah-mudahan tambah baik akhlaknya, tambah baik rezekinya, tambah sehat orangnya, ditambah umurnya untuk taat ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dinyalakan lampu, apalagi kipas angin, dan mereka datang ke majelis maulid dengan memakai baju yang bagus-bagus, berataan bungas-bungas, pakai bidadari tur di taksi, alhamdulillah. Berataan 15 tahun yang silam ulun ceramah di sini, ada biar orang Tuhan. Mbak ini kan ada lagi nang Tuhannya. Kenapa? Ada nang bahubannya teh. Berataan kan ada nang bahubannya. Kenapa banyak ada bahuban? Tersembunyi di dalam jilbab. Dan awet muda sampai panjang umur, sampai mendatangi akan malakul maut dalam keadaan husnul khatimah. Ibu-ibu, mereka datang ke tempat peringatan Maulid Rasul berhias, berataan membedak apalagi nampur tabel-tabel para sasintik, berhias dan memakai akan hias-hiasan karena cinta kepada Nabi, semata-mata karena mengungkapkan rasa cinta kepada Nabi. Maka ujar sirik orang itu, ma'al firqatul ula minan nabiyyin,
Orang yang mengadakan peringatan Maulid Nabi karena cinta kabian lawan Rasulullah. Hendak kabian bermimpi pada Rasulullah. Hendak kata kumpul lawan Nabi Muhammad di dunia, di dalam kubur, di hari kiamat sampai ke surga Firdaus. Hendak kada? Hendak benar. Karena mereka datang ke majelis maulid ini semata-mata karena rindu dan hendak terkumpul lawan Nabi, maka ujasin orang itu akan dibangkit. Kita akan dibangkit ma'a firqatul ula minan nabiyyin, akan masuk surga dalam rombongan para nabi dan rasul. Amin ya rabbal. Akan masuk surga ma'al firqatul ula, bersama nabi-nabi dan rasul-rasul. Amin ya rabbal. Ma'a firqatul ula minan nabiyyin. Kenapa beliau berani jamin? Karena ujar Nabi, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang ya Nabi pasti dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang dia cintai. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, pada suatu hari para sahabat berkumpul di masjid. Datang Rasulullah, belum tiba waktu sholat. Ujar para sahabat, ya Rasulullah, ceritakan kepada kami siapa dirimu yang sebenarnya. Ini awal Islam, ayo pampian berkisah oleh Nabi. Ujar para sahabat tentang diri pian. Mau mendengar kisahnya, Bu? Mau benar? Ujar Nabi, diriku ini buah doa dari kakekku Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim disi anak Sidin Ismail, bini Sidin Siti Hajar. Ada anak Siti Hajar di sini untuk benar. Pindah dari Mesir ke Mekah, berdiam di sisi Baitullah. Nabi Ismail ini kawin dengan perempuan yang solehah yang berasal dari negeri Yaman, yang berpindah dari Yaman ke Mekah. Maka melahirkan putra putri, anak cucu, buyut, cicit. Lahirlah akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriku ini buah hasil doa dari ayahku, dari kakekku Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan diriku ini kabar gembira yang disampaikan oleh saudaraku sebelum aku, yaitu dari Nabi Isa alaihi salam. Maka Nabi Isa berkata dalam hadis, ujar sidin, wahai Bani Israel, setelah aku ini akan diutus seorang rasul. Dia itu adalah penutup nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi sesudahnya. Siapakah dia? Ismuhu Ahmad. Dialah yang bernama Ahmad terpuji di langit dan bernama Muhammad terpuji di bumi. Jadi diriku ini kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Allah Isa ketika ibuku Aminah mengandung aku, maka beliau melihat cahaya yang terang benderang dari perutnya, sehingga dapat melihat kerajaan istana negeri Rum yang sangat jauh. Kata tarangan Parut Sidin tadi, aku ya Nabi dibesarkan oleh seorang wanita dari negeri Taif, dan kata Taif berataan seluruh dunia ini buat kada ada bumi yang diangkat di bawah tawaf oleh malaikat Jibril kecuali negeri Taif. Nabi kita dibawa oleh seorang wanita yang dipercaya, yang sangat beruntung. Siapa namanya, Bu, yang menyusui Nabi? Halimatus Sa'diyah. Aku dibesarkan oleh seorang wanita mulia daripada suku Sa'ad.
yaitu Bani Bakar, yaitu bernama Halimatus Sa'diyah. Ketika aku di masa kanak-kanakku ya Nabi, kan Nabi suruh pakai staff tadi. Mau kapan mendengar mau benar ini. Ketika di masa kanak-kanakku, saat itu Nabi kita berusia 4 tahun boy. Aku menggembala kambing di belakang rumah ibuku, yaitu ibu angkat tadi, Halimatus Sa'diyah. Maka tiba-tiba datanglah 2 orang malaikat memakai jubah yang putih, memakai imamah bolang yang putih. 2 malaikat ini terang benderang mendekati diriku. Salah satu di antara mereka membawa mangkuk emas, subhanallah. Kemudian dia memeluk diriku dan merebahkan aku di atas batu. Kemudian aku ya Nabi dioperasi dari bawah leher sampai bawah pusat. Lalu Nabi kita menampakkan bekas bedahan itu kepada Sayyidina Anas bin Malik. Kelihatan punaknya buah. Diriwayatkan, aku dibelah dada oleh malaikat. Aku pasrah ya Nabi. Aku melihat mereka mengeluarkan hatiku. Aku melihat ada bintik hitam di dalam hatiku. Mereka mengeluarkan bintik hitam yang ada di dalam hatiku. Mereka menuangkan segenap ilmu yang ada di dalam mangkuk emas tadi dan membersihkan akan dadaku dan memasukkan ilmu Allah. Kemudian dadaku kembali bertaut. Kemudian Nabi kita dalam keadaan pucat. Sedangkan saudara sepesusuan lawan sidin bernama Sahema. Sahema ini gue bibinian orangnya. Adakah anak yang Bangaran Sahema? Ada nih. Ini saudara sesusu Nabi. Dia bernama Sahema. Sahema pun berlari-lari bersama saudara-saudaranya mendatangi ibunya Halimatus Sa'diyah. Mama, Umi, katanya, ayo segera datangi saudaraku yang teramat mulia daripada suku yang amat mulia, daripada orang terkemuka daripada bangsa Quraisy yang bernama Muhammad itu telah dibunuh orang. Puja Sahema nih, di belah dada. Nah, wahai ibuku, cepat datangi saudaraku orang terhormat dari negeri Makkah itu telah dibunuh oleh 2 orang laki-laki. Melompatlah Halimatus Sa'diyah, berlarilah suaminya bernama Al-Haris mendatangi. Di belakang rumah itu ada gunung. Asa tabayang di sana dan tulakan ke anak sana nih barangkali. Belum doakan hampir belum pernah berumrah, belum pernah ke Taif nih. Mudahan cair rezekinya beratahan. Nang berdagang-dagang mudahan laris manis dagangannya. Nang dijual-jual bapayuan larang. Mun orangnya belum payu lakas payunya juga. Apa yang nyerempet? Ibu-ibu yang ulun muliakan, hendak benar, hendak kapian katakan, hendak melihat bekas tempat Nabi kita dioperasi tadi, hendak benar. Lalu yang mengejarlah akan Halimatus Sa'diyah bersama suaminya dalam keadaan gemetar menyaksikan Nabi Muhammad yang berusia 4 tahun tadi dalam keadaan pucat dingin awak, lalu dipeluk oleh Halimatus Sa'diyah. Wahai anakku belahan jiwaku, wahai anak penyejuk mataku, apa yang terjadi dengan dirimu? Aku pun menceritakan tentang 2 orang laki-laki yang membelah dadaku dan mengeluarkan bintik hitam yang ada di dalam hatiku, menuangkan segala apa yang mereka kehendaki. Kemudian wajar Nabi, wahai ibuku, diambil hatiku. Setelah dibelah tadi dikikis benda hitam itu, ya Nabi adalah 2 orang malaikat tadi berkata, inilah tempat godaan syaitan. Maka Nabi ini setelah hari ini syaitan kada kau menggoda sidin. Amin.
Jadi Nabi kita tuh kada kawan setan menggoda, karena tempat godaan itu sudah dikeluarkan wahai ibuku Jessica. Kemudian malaikat yang satu berkata, aku akan menimbang kebaikan yang ada di dalam hati kekasih Allah ini. Jadi hati Nabi tadi dikeluarkan, ini baik setimbangan malaikat tadi. Malaikat Jibril loh, malaikat Mikail ditugaskan Tuhan, umur sidin hanya 4 tahun. Ditimbang dengan 10 hati umat terdahulu. 10 nabi banyak pada bisi umat. 10 umat nabi yang terdahulu banyak benar. Ditimbang berat kapasitas hati nang kebaikan ada di dalam hati manusia tuh 10 umat terdahulu ditimbang lawan hati nabi. Tetap ya nabi berat hatiku. Jadi kebaikan di hati nabi itu penuh. Lalu ajar malaikat Mikail, aku akan menimbang lagi dengan 100 hati umat Nabi terdahulu. Ya benar pulang timbang sekalinya berat hatiku ya Nabi. Hati Nabi ini banyak benar iman, takwanya, kebaikannya. Kada kau dihitung itu. Kemudian aku akan menimbang lagi ya malaikat yang satu dengan 1000 hati umat terdahulu. Pian tahulah bu, jumlah Nabi dan Rasul itu bukan 25. Pian nambah hari lagi istri jauh-jauh guru mah hafal Nabi 25 Rasul kada turun. Betul apa betul? Di bujuran dulu ceramah di Sungai Tabuk, di SD Sungai Tabuk, kapal sekolah tadi mah undang ulun ambil ulun ke rumah tengah jalan sirin Pakistan malih buajak akan-akan wah ini. Nah pak dulu ngalihnya ulun suruh aja mah hafal Nabi 25 kada turunannya. Tapi di sini ada turunan barataan. Disuruh menghafal Nabi 25 kada turunan. Ada khawatir aku ulun gue pokoknya. Nah, jadi jumlah Nabi dan Rasul itu bukan 25, berjumlah 124.000. Benar Nabi dan Rasul tadi berjumlah 124.000 orang. Ditimbang hatiku jadi kebaikan yang ada di hatiku, keimanan, ketakwaan dengan 1000 hati umat yang terdahulu, tetap berat hatiku. Berkatalah malaikat yang satu, biarkanlah. Andai kata engkau menimbang dengan hati seluruh umat manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, kadar keimanan di hati manusia ditimbang berataan lawan sabuting hati Nabi akan lebih berat hati, keimanan, ketakwaan, segala kebaikan akan berat timbangan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi tadi bertahun pulang nampak ke operasi tadi, ya nang dipeluk oleh Halimatus Sa'diyah. Ujar Halimatus Sa'diyah, wahai anakku, aku takut tentang dirimu. Lalu balik ke rumah, lalu kasih simpun naik Halimatus Sa'diyah ini umur Nabi 4 tahun. Ayo abahnya, kita anjur ulun takutan kalau ini anak dicelakai orang. Ini kan anak titipan daripada seorang pemimpin Quraisy bernama Abdul Muthalib yang menitipkan cucunya kepada Halimatus Sa'diyah. Hari itu juga pulihkan, tulakan ke Makkah. Lalu dengan senyum yang sangat bahagia, Bunda Rasulullah bernama Aminatul Zuhriyah memeluk dan menyambut kedatangan putra belahan jiwanya. Jadi 4 tahun Nabi Buadi dibesarkan di pinggiran kota Taif. Makanya hari ini kalau ulun tulak ke umrah, ulun kan pernah kata-kata. Kenapa bu? Karena orang Taif ini pernah meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, setelah Makkah Madinah kota suci, kami menginginkan agar engkau menjadikan Taif ini menjadi kota suci yang ketiga. Tadi ya Nabi, Allah mengutus malaikat Jibril, cukup 2 jam Makkah Madinah aja. Makanya Taif dijadikan kota suci, wajib kita datang ke sana. Tapi ini menandakan ketinggian martabat daripada kota Taif tadi. Nabi kita dibesarkan di sana selama 4 tahun. Kemudian ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya,
Wa ahlul ma'ruf fid dunya, orang yang ahli kebaikannya. Nabi kita ahlinya, paling taat, paling takut lawan Tuhan. Akulah Nabi manusia yang paling bertakwa kepada Allah dari segenap manusia. Akulah Nabi orang yang paling takut terhadap murka Tuhan. Andai kalian wahai manusia diperlihatkan oleh Allah azab Tuhan atas orang-orang yang durhaka dan ahli maksiat nang kada sampat batobat, andai kata dilihatkan, pasti kalian akan berlari-lari ke gunung-gunung, bersujud sehingga putus tulang belakangmu. Nabi kita ditampayakan, buai neraka ditampayakan, surga ditampayakan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang waktu sholat tiba, sidin bacapat-capat batayamum. Kenapa aja sahabat suatu hari maka banyu ada aja, aku batayamum menuju sumur, kan bari kada ledeng. Kalau pina aku mati nah wah ini aku takutannya Nabi malah layakan sembahyang. Umpama di sini nah rumah Nabi, sumur di belakang situ. Begitu mendengar Bilal azan, langsung sidin batayamum. Kenapa pian batayamum aja sahabat? Padahal banyu ada aja. Seakan-akan mati itu berada di antara kedua mataku. Nabi bu adalah akal hidup. Ulun batakun nini pian mana? Datu pian mana bu? Meninggal. Apakah kita dikekal hidup? Ada jagar mati juga. Betul apa betul? Nabi kita mementingkan sholat yang 5 waktu, menuju ke sumur di belakang rumah, batayamum aja dulu. Kalau pina aku mati, ya Nabi dalam keadaan melalaikan sholat. Nauzubillah, amin. Karena Nabi inna awwala ma yunzaru bihi min amalil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Karena sholat yang 5 waktu ini yang pertama ditanya ketika datangnya hari kiamat. Ini aja hadisnya diulang kulik kisah penjara begini aja. Buka pian Jenderal Jakarta kan ini juga, sembahyang dan ini juga. Mbah hadis nambah hari mau ada hadis wah ini. Takut tambana Nabi kalau pina melalaikan kewajiban lawan Tuhan. Itu ahlul ma'ruf namanya. Wa ahlul ma'ruf fid dunya, siapa yang senang menjadi ahlul ma'ruf, orang yang berbuat taat sepanjang hidupnya di alam dunia. Wa ahlul ma'hum, ahlul ma'ruf fil akhirah, mereka itu juga orang yang terkemuka nanti di dalam surga. Wa awwalu man yadkhulul jannah, orang nang ahli taat, ahli ibadat, ahli ilmu itu juga nang pamulaannya Nabi masuk surga. Dan kita diberi ilmu yang bermanfaat, dapat diamalkan pulang. Amin ya rabbal alamin. Ana awwalu man yadkhulul jannah, akulah ya Nabi manusia yang pertama kali diperkenankan oleh Allah masuk surga. Summa zurriyati, kemudian anak cucuku nang taat lawan Tuhan, menurut lawan aku. Summa mahbuban, kemudian orang-orang yang mencintai aku ya Nabi. Cinta kamu pian lawan Rasulullah, cinta benar. Nah ini cinta ini jujuran masuk surga. Makanya bulan Maulid ini diagungkan oleh para wali-wali Allah, diagungkan oleh para salafus saleh yang terdahulu untuk menambah mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, siapa gerangan orang yang ahlul ma'ruf, orang yang dijamin masuk surga, yang pertama kali masuk surga Nabi. Kemudian anak cucu sidin yang taat menurut lawan Nabi. Summa mahbuban, kemudian orang-orang yang mencintai Nabi, merindukan Nabi siang dan malam. Rindu kapian lawan Rasulullah bu, rindu benar. Ada amalannya pada kan kah?
supaya kita nih bertambah tua, bertambah pak ibadat. Akurkah? Tambah tua, tambah saing menuntut ilmu, tambah tua, tambah ramah tamah, tambah pemurah, tidak pemarah. Amin. Bertambah tua, bertambah sugih. Akurkah? Mendang sugih caget berentan dulu. Ada amalannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengamalkan doa ini 100 kali sehari semalaman, maka wajah Rabbi Allah membukakan baginya seluruh pintu-pintu rezeki. Amin. Jangan naik hajian sekampungan nih. Akur, padahal kan doanya dibukakan seluruh pintu-pintu rezeki yang halal dan mudah mendapatkannya. Amin. Sembayang jangan ditinggal. Allah berdoa aja sembayang ada mau bang. Sembayang ini modal, doanya ujungannya mau bang kalau modal nak dapat ujungan. Siapa yang mengamalkan doa ini dibukakan pintu hatinya untuk beramal, mengamalkan pesan-pesan Rasulullah, wasiat-wasiat Rasulullah, pesan-pesan yang tertera di dalam Al-Quranul Karim. Dimudahkan, amin. Pian percaya, ada percaya. Seorang ibu-ibu tua sudah datang kepada Allah. Kendaraan ke sini kasih kawal lagi, menyetir kendaraan jauh datang. Bu, jangan, napa jualan maji? Ulun ni buah minta banyu, ulun pian banyu tawar. Kesan apa jualan? Ulun ni naboy baju sudah masih tidak mau sembahyang. Ulun mendengar orang bacaan siksanya neraka jahanam kada diterima amal, tapi ulun boy kada buka hati nak sembahyang. Ulun kagum, takutan juga. Ya Allah, ternyata ojo ulun sembahyang itu hidayah yang termahal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bingung ulun. Ulun lihat sirin Tuhan sudah berkendaraan dia berbayang awal. Minta baju tawar supaya mau sembahyang. Untung juga belum sini minta baju tawar karena buah mati. Kemudian ibu-ibu yang ulun muliakan, supaya kita nih mau sembahyang, amin. Supaya anak cucu kita nih mau sembahyang 5 waktu. Supaya abahnya jangan palandawan. Akur suruh membaca doa ini. Pertama, dibukakan pintu rezekinya yang halal, amin. Yang kedua, dibukakan hatinya untuk beribadat. Yang ketiga, ujar Rabbi, dibukakan baginya pintu surga. 8, dibuka pintu surga bagi orang yang mengamalkan doa ini. Pada akankah? Iringi ulun, iringi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Anjak dibacanya enak. Ulun ijazahkan dan sahut ulun terima, amin. Dan kajian sampungan dan tolak umrah sarumahan. Ulun aku neng bawa asa setoran aja lunas. Alhamdulillah. Ulun aja datang poin 2 minggu, sudah hanya datang jam 2 minggu. Alhamdulillah, Masya Allah. Setiap kali tawaf berlinang banyu mata ulun. Ya Allah, dulu setiap ibu-ibu yang ada di majelis taklim di Banjarmasin, di luar Banjarmasin, jangan dimatiakan ya Allah, kajuli sampai ke sini. Akur dah, sudah lu doakan. Pian aja lagi gangsang bacari tabung. Itu jangan dimodalkan nukar macam-macam. Sudah diniatakan dan kabul berarti. Betapa senangnya hati tawaf di Baitullah. Nang ini juga dahulu nang ditawafi oleh Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah lahir
kakek Sirin Abdul Muthalib menggendong Rasulullah, menciumkan ke Hajar Aswad. Hajar Aswad keluar daripada tempatnya, menciumi akan kening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa lebihan tadi? La ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Ulun ijazahkan pian sahut, ulun terima. Amun pian kulit pada ulun kada dapat. Ulun mau untuk kubihakan dengan makanya lambat tadi datang 500 lembar ulun untuk pian. Nah 500 lembar amun kada cukup, tahu nih. Kita dibagi setelah yang satu ini. Ini juga yang diijazahkan para wali-wali Allah yang datang dari Hadratul Maksudah. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, kuntum khaira ummatin, kalian wahai umat Nabi Muhammad, ujar Allah, sebaik-baik umat yang pernah diutus ke permukaan bumi. Senang apa senang? Kalian wajah Nabi umatku yang pertama kali masuk surga setelah Nabi dan anak cucunya. Amin. Umat Nabi Adam kena dulu berdiri. Umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa badudi, kita badahulu. Kenapa jadi kita badahulu? Berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As'adun nasi yaumal qiyamah, manusia yang paling berbahagia di hari kiamat. Mau tahu siapa orangnya, Bu? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang yang meyakini dengan seyakin-yakinnya tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah. Yakin gak pian, Bu? Alhamdulillah. Dan aku yakin dengan saya yakin-yakinnya bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Itulah manusia yang paling berbahagia di Nabi hari kiamat. Kenapa kita bisa bahagia? Ini semuanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Daud, ujar Allah, ajari manusia supaya mencintai aku, ujar Allah. Ujar Nabi Daud, nah kayak Pak Ulun melajari manusia supaya mencintai pian wahai Allah, habarakan tentang nikmat-nikmatku, habarakan tentang anugerah-anugerahku. Maka tidak ada anugerah yang paling agung di dunia ini kecuali kita diberi hadiah yang paling istimewa. Kita diberi Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Baca, Bu, alhamdulillahi rabbil alamin, masya Allah la quwata illa billah. Kada gampang kita ini. Kita menjadi mulia di dunia berkat Nabi. Kita akan lepas daripada siksa kubur. Orang amalkan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin 100 kali ada disiksa Nabi di dalam kubur. Nabi nang madakan bukan ulun. Siap ka mamanakan? Ulun bacakan aja, penyambung lidah aja. Ibu-ibu jemaah hadirat yang berbahagia, maka ujar Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian akan menjadi umat yang terbaik di dunia, terbaik di alam barzakh, terbaik di hari kiamat asal 3 amalannya. Siapkah amalkan yang 3 nih? Mbak ulang tonton baca 3 nih kita pulihkan. Tapi bajuan talo dulu. 3 syarat hendak takumpul lawan Nabi Muhammad. Yang pertama, siapa? Yakni ta'muruna bil ma'ruf. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Kita mulai saat ini, detik ini bertekad di dalam hati melawani akan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita ini lalai menggawi yang disuruh oleh Allah, terutama sembahyang nang 5 waktu. Akurkah? Innali alayya ahdan
antara aku lawan manusia. Aku berjanji ya Tuhan. Apa janji Tuhan? Siapa yang mendirikan man hafiza ala sholat, dipeliharanya sembahyang 5 waktu nih. Tentu aja bang syarat rukunnya terpenuhi, dipelihara, subuhnya jangan melandau. Amin. Janji. Awas bila melandau kena. Dipelihara sembahyang ini, kamu kan dipelihara. Bujur kan pandaya kada. Ulun kadang melandau kada jadi duit juga. Ada orang tua, ulun bacaan rutin dilanggar di salah satu langgar di kampung di Banjarmasin. Ulun ini panjongsungan datang, duduk ulun baca Yasin. Sidin datang pada ulun juga, hanya ada nang ditakunakan. Ulun nipian gue aja Sidin, kada pernah sembahyang subuh. Kenapa jualan? Ulun nih boy bila subuh darah ulun naik. Sebenarnya tanah ulun darah tinggi subuh tuh pusing aku jasirin gue. Kada kawa aku bangun subuh. Sabarataan orang ulun gue pusing subuh. Betul apa betul? Nyakanyamanan guring. Babaya bangun tarik pulang gak guling, mengakar pulang karo. Bapu kuatan iman aja subuh ini bujuran. Aku kan pernah gue jasirin sembahyang subuh. Nauzubillahimin. Aku jasirin bila subuh tuh naik darah. Jadi bila baduduk tuh ulun pusing. Nauzubillahimin. Ngangiain sudah tak biasa. Amun subuh tuh beratan orang mata rasa dilem. Betul apa betul? Ujar guru ulun nih, almarhum Kiai Haji Salim Ahmad. Aku jasirin subuh tuh. Jika kau dibayar 50.000, aku kan hendak sembahyang subuh. Aku pernah jangan kau dibayarin dan Tuhan, aku bayar 50.000. Aku jangan bangun subuh, aku bayar jasirin. Sebab piluang subuh tuh mata makunang-kunang jasirin asa dilem. Betul apa betul? Kepala pusing nyata. Amun kita ini membiarkan hawa nafsu kita, ada kalau kita memenuhi syarat yang tadi, melawani akan hawa nafsu kita, jangan memperturutkan hawa nafsu, melakukan yang ma'ruf. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Kalian akan menjadi umat yang terdepan masuk surga, terdepan di dunia, terdepan di dalam kubur, akan bapagut bapalok lawan Nabi. Amin. Amalannya yakni kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh diri, membisiki lawan diri nih. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah nasihati ulun. Andak Nabi tangan di dada, andak paku tangan di dada. Jangan melakukan sesuatu kepada orang lain jika engkau tidak suka dilakukan itu. Ibu-ibu yang ulun muliakan, kita menauladani Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini uswatun hasanah. Sidin paling ibadah, paling takwa, paling saing sumpahnya. Nah, pertama kita menyuruh orang berbuat baik. Mun kita nih hendak membanguni lagi subuh, mun kita melandau kawal lah buat. Pian melandau kawal membanguni anak pian sembahyang subuh. Kawal murang-muring mau pak kawal berbuat apa? Nah, menyuruh orang lain berbuat baik, menyuruh orang lain berbuat taat, dimulai kita binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita jadi ahlul ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian akan menjadi terdepan masuk surga asal katujuh membawai anak, membawai laki, membawai keluarga, kakawalan untuk beramal baik. Amin. Wa tanhauna 'anil munkar, dan engkau melarang keluarga, anak-anak jangan sampai menggawe dosa. Jangan sampai meminum minuman keras. Jangan sampai begadang-gadang yang ada bermanfaat. Amin. Ya Rabbal
Tapi orang menyuruh tuh gue menasihat itu tentu ramah tamah, lemah lembut. Amun pian mbak mamai hilang anak 2 malam tak goreng mata. Nya kada mau dimamai, nya mesti dinasihati. Akur kah? Bagi metan menasihati anak buahnya dengan kasih sayang. Datang seorang perempuan kepada Rasulullah ke rumah Rasulullah membawa anak 2 ikung bibinian. Disurungi oleh Sayyidah Aisyah buat bini Nabi. Kalau Sayyidah Aisyah di Madinah deh. Disurungi waktu itu musim paceklek. Sayyidah Aisyah hanya berisi 3 biji kurma. 3 aja kurmanya. Gasan nang bertiga beranak tadi disurungi pian juara cah. Bila ada tamu bilang kalau jangan dapur, kalau ada sisa untuk besokan tadi. Sagan disurung ke tamu. Begitu Sayyidah Aisyah menyurungi 3 butir kurma ini, nang anak dijulungi oleh mamanya sabiji nang anak binian nih. Sabuting ada dimakan sini. Dia mah sini. Kak anak sini nih mah mamakan sebutir kurma anak gadis pebinian tadi. Sabuting sini hendak mamakan. Sakanya dilihat di sini anak sini ini bin hendak lagi kurma yang tadi ada jadi mamakan, maka sudah hendak diilat. Lalu kurma yang sebuting tadi dibelah 2, seorang berlapar, ya nang kayak piat-piat ini berataan mementingkan anak. Alhamdulillah dipanggal 2 kurma tadi. Masukakan kamu untung anak tadi, nah seorang kada, seorang bekas jajilatannya hanya. Ringkas kata pamit si ibu tadi. Datang Rasulullah dari perjalanan bakisah Sayyidah Aisyah. Tadi Rasulullah yang ajaib banget tamu yang datang ke rumah ini seorang ibu membawa 2 orang anak perempuan. Dia aku beri cuma ada 3 butir kurma, sebutir dasar 2 butir dasar anaknya, sebutir dasar inya. Babayna umma nang anak tadi memakan pada hulu habis memandangi na umanikan wajah anaknya nang berdua dengan pandangan kasih sayang. Kurma tadi sudah hendak dihilang, pinanya anaknya nih lapar. Lalu kada jadi memakan kurma dibelahnya 2. Lalu anaknya tadi memakan, wahai Aisyah, itu adalah perempuan ahli surga. Amin. Nah, dan kita jadi ibu yang kasih sayang buat anaknya. Kada bakal karasan kada. Akur kah? Nasihati anak tadi begimitan. Nah, dikasihinya, amun dimamai muka. Betul apa betul? Nah, jangan dimamai pada hijau begimitan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bertekad di dalam hati kita hendak membawai laki supaya pai ibadat. Amin. Hendak membawai anak supaya menjadi anak yang soleh. Dan ini ada sudah niatan dan aku berusaha sedapat mungkin melarang nang kada baik lawan anak-anakku, keluargaku. Itu tak buka sudah pintu surga. Al-mar'atus salihah, ujar wali Allah Ta'ala, wali kutub Imam Khatib Al-Asad. Tanda wanita ahli surga itu wa'aunu ala ta'ati. Dia menolongi laki untuk berbuat taat dan Allah. Nah kayak biar ibaratan buat akan nolong juga. Amin. Wa'aunu ala ta'ati, menolongi anak supaya menjadi anak yang taat lagi bakti. Amin. Wa imaratul bait, wanita yang calon ahli surga itu menenteramkan seisi rumah tangganya dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya, dan jadi wanita solehah bertaat. Nasihati anak tadi, amun kawa, amun kada kuat juga didoakan, jangan disumpahinya, jangan anak tuh disumpahi buat. Karena tidak ada doa yang paling cepat kabulnya untuk berbuat kejahat, untuk doa nang jahat, kecuali doa seorang ibu kepada anaknya. Ulun mengajar di aliyah dahulu. Jadi anak murid ulun ini angkat tangan lalakian sikop, bu jahat. Bujurlah boja doa mama to kabul, bujur. Ulun buat jadi kampung ulun kayaknya ada seorang ibu tuh mama yang benar. Anaknya nih sadang juga nakalnya. Sakanya na ummannya itu nggak nyumpai anaknya nih, gila ikap dia. Nauzubillah, amen. Akhirnya gue anaknya tadi gila. Nauzubillah, amen. Jangan. Jadi ucapan kita tuh gue seperti peluru
Dina pistol ada pelurunya. Kita ketik kena. Kada doa yang paling cepat kabulnya di dunia ini, doa kebaikan, kecuali doa seorang ayah kepada anaknya. Ulun bahari lagi kakanak halusa, bila abah ulun tuh tuntong sembahyang ulun panganga ditiup disidin muntong nena sampai gana ulang didoakan abah muntong nah abah nganga kayak sampai gana sudah berlaki berpisah kalau lagi sidin mendoakan terus siang malam doa. Lamun kita memadahi anak nih nya kada menurut jangan sedih. Kasihan anakku ini nyegin handakkah jadi orang soleh, handakkah jadi orang yang baktilon kuitan, tapi saitu kemampuannya akur kebo anak nang tuhabang yang imamai sekampungan anak kesampat anakku itu kamu kan bayaran tenaga listrik ku ya. Kasihan anak dibebani, ada ka orangnya nang kayak itu di sini angkat tangan. Ada. Amun anak tuh berduit gue kada sekian mamai nya bayaran kan ya listrik pian. Nya nu anak kan elon pian bares. Amun inya juga kasihan dicari sehari makan sehari. Aya apanya nak nolong gue kan. Pian ampuni aja berataan mau kah? Nah, dasar ahli surga berataan sekampungan. Diampuni nang ngarangkeun anak. Lain orang tua diri baik. Ridallahu fi ridal walidain. Pian hendak tahu ka orang nang diridai Tuhan. Pian hendak tahu ka orang nang disayangi Tuhan. Lihat muha abah mama. Pian jadi mama. Bila pian tuh hati pian ridho lawan anak pian, berarti anak pian tuh diridai oleh Allah. Jangan masuk surga ini. Tapi bila pian melihat muha anak dari hati panas hati. Hingga sehari klon anak itu, anak itu cagar jadi calon ahli neraka. Bapak mulah anak berapa-lapah kan pengamai lu naik darah. Tuhuknya memberi makan nih, diulah ahli neraka. Nauzubillah men. Ingat-ingat pula menyuruh tadi lamunnya pantut dinasihati, amunnya pacang manawan behinip kita. Jangan sibuk pamamai, sibuk berdoa. Amin ya Rabbal. Kita dahulu mulainya kena bisa ayah menurut mamaku aja hafal burdah. Alhamdulillah. Pian bang hafal berata burdah. Apa? Maksud turun hafal sabuaan. Ujian saya kok mamaku hafal dalail. Nyata ayah dalail. Mudah-mudahan kita jadi ahli sholawat. Jangan sibuk bamamai, sibuk berdoa. Kebaikan buat anak-anak. Kenapa buat jadi kita disayang banalon anak? Diceritakan telah meninggal seorang laki-laki mendadak, entah kena corona atau juga. As-Sayyid Habib Umar bin Hafiz bercerita telah meninggal dunia ujar Habib Umar bin Hafiz. Sampai tonton di TV itu sini di Palangkaraya kemana-mana diundang. Telah meninggal dunia seorang laki-laki, dimasukkan mayatnya ke dalam kubur, datang malaikat azab. Ujar malaikat azab pian nang ini disiksa 50 tahun. Kapan dikata lagi? Kebanyakan dosa. Pian akan disiksa di dalam kubur selama 50 tahun menangis keluar banyak mata darah. Disiksa. Siang malam disiksa oleh malaikat azab tadi. Sekalinya babaya 5 tahun. 5 tahun ya. Ampih malaikat dimaiksa. Ujar malaikat mulai hari ini pian kada disiksa lagi. Jadi nang angkai pungannya nang si laki-laki nang dalam kubur nih. Nya dalam kubur tuh perasaan sama aja nanti kayak di dunia. Ada nang tembus ke surga kuburnya, ada nang tembus ke neraka. Nauzubillah amin. Lalu ujar malaikat, aku ambil menyiksa ikam wahai seorang lelaki 5 tahun aja. Maaflah aja si laki-laki tadi untungnya, aku nang ini untung batuahnya diriku. Aja si laki-laki tadi. Kenapa aku jadi ampe disiksa? Mau tahu jawabannya, Bo? Ujar malaikat nang tukang azab dalam kubur tadi. Ikam waktu meninggal dunia, bini ikam tuh mengandung anak. Sekarang usianya 5 tahun, nya sudah sekolah. 5 tahun sekolah
sekolah TK kalau Bu, inya sudah pandai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena inya itu membaca Bismillah sudah bisa, hanya Bismillahirrahmanirrahim kan anak umur 5 tahun, maka ikam dapat pahalanya sehingga engkau berhenti di azab. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Iring ulun, Rabbi habli minas solehin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh. Rabbi habli, iringi, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Amin. Nang tadi Rabbi habli minas solehin, doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini menurut dia 100 tahun kasih anakan. Sidin ada bisi bini umurnya 99 tahun namanya Sarah. Karena selalu berdoa di waktu gelapnya malam, tuntung tahajud, angkat tangan, Rabbi habli minas sholihin, tiba-tiba Sarah mengandung anak. Bini Nabi Ibrahim nang 99 tahun tadi, maka hampir kada percaya. Sekalinya lahir tatawaan orang sakampungan. Nenek umur 99 tahun melahirkan anak, siapa namanya Sarah, maka dingarani anak tadi Ishak, ada tak tahu atau bahak-bahak. Siapa tahu pinang Tuhan-Tuhan itu mengandungnya. Dan tangan wartawan doa sidin siap apa tadi? Rabbi habli minas sholihin. Akhirnya Nabi Ishak tadi menjadi nabi. Siti Hajar memberikan pembantu budaknya kepada Nabi Ibrahim. Sebelum lahir Ishak, ujar Siti Hajar ulang Nabi si anak, tapi kada si anak kan kawiniakan, ampun maaf nih pembantu budak. Harapnya Siti Hajar. Ayo wahai nangar disuruh pilih. Hanya lahir juga dari Siti Hajar seorang nabi namanya Ismail. Ismail ini menurunkan anak cucu buyut, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya tadi Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak-anak belum jadi anak yang soleh, anak-anak kami beratan. Amin ya Rabbal. Imbah itu pulang Nabi Zakaria ada sing anakan. Tuha benar. Bini sidin ka itu juga ada sing anakan. Berdoa Nabi Zakaria. Napa doa nomor 2 tadi? Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, bari ulun keturunan anak nang baik, nang taat ka ibadat, nang alim, nang memimpin orang dalam bertakwa. Hadadan engkau mengabulkan doa kecuali Allah. Betul apa betul? Kabul. Soalnya bini Nabi Zakaria mengandung, diberi nama Yahya. Sidin kada mengira hidup anaknya nih. Bini sidin sudah tua benar 80 tahun kayaknya mengandung. Ada kan yang 80 tahun di sini mengandung? Angkat tangan, ada hilang dia nak melihat ajan 80 tahun mengandung, kecuali bini Nabi Zakaria. Karena doa tadi, nah pian kenang ngelawas kawin berumba anak, kasih baca nenek. Waktu sujud terakhir kah, setelah salam ka Rabbi habli minas sholihin, sebuting nang kedua Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Sekalinya jar Sayyid Habib Umar, si laki-laki tadi aturannya 50 tahun diazab dalam kubur, kada jadi ingat 5 tahun anaknya sekolah TK ada bisanya baca Quran. Qul huwallahu ahad. Ya Allah, tahu ingat lagi semuanya. Allah guru TK Allahu samad. Mana guru TK sini? Karena bana pahala dia jadi guru TK nih. Meletakkan fondasi pertama. Ampih aja tadi disiksa si laki-laki tadi. Mudah-mudahan kita dilepaskan daripada siksa kubur. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat anak Allah. Mudah-mudahan anak-anak cucu minantu zuriat kita menjadi hamba-hamba yang soleh. Berkat peringatan Maulid Rasul pada hari ini, karena telah sampai kabar berita dari Rasulullah, apabila majelis ilmu dibuka, majelis zikir dibuka, Allah membuka 7 pintu langit, Allah membuka pintu-pintu surga, Allah mengabulkan doa orang yang meminta di dalam majelis maulid, di dalam majelis zikir, dan Allah memandang dengan pandangan kasih sayang kepada orang-orang yang memperingati kelahiran Nabi, kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan mengadakan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Amin ya Rabbal.
ala tilka niyat bisirin nabi wali nabi bisiri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sedikit bertahlil untuk Rasulullah, keluarga Rasulullah, ahlul bait Rasulullah, untuk abah mama kita dan orang-orang tercinta kita, karib kerabat kita. Ampurkah karena kita memperingati kelahiran Nabi pada hari ini. Ulun kada kau lagi memanjangi, ulun berharap mudah pian kada puas kada melanjar anu emang sasi aja kada puas kiawakan kumain nur rasananya. Akor kita bertahlil siap. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul dzikri qalamannahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah wa sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitil kiram was sahaba wal qaraba wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi jami'i masyayikhina ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا ولأقاربنا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى شيخنا ومربي روحنا الشيخ محمد زين بن عبد الله البنجري وإلى جدنا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وإلى أرواح جميع أولياء الله تعالى من مشارق ومغاربها وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءتنا هذه وغير ثوابا جزيلا وعذرا منك عظيما، وأن تتقبل منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا، ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرفه وكرامه، ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح آل كل الصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين، ثم ثواب مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا جدنا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وللشيخ المربي الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وإلى صاحب وإلى صاحب البردة وإلى صاحب الدلائل الخيرات وإلى أرواح جميع مشايخنا ووالدina. Ya Allah, sampaikan pula doa arwah ini untuk abah mama kami yang sudah mendahului kami, untuk saudara-saudari kami yang sudah mendahului kami, untuk guru-guru
guru kami yang sudah mendidik kami, dan untuk kakek nenek kami, paman bibi kami, ya Allah, untuk arwah anak-anak yang sudah ada mendahulu di antara kami, ya Allah, kumpulkan mereka di dalam surga Firdaus bersama Rasulullah, kumpulkan mereka bersama